pasti akan lembab selalu ya. Apalagi di bagian ini, batang yang bagian bawah yang seperti ini. Wah, ini mah benar-benar sangat luar biasa. Dalam bercocok tanam, kita perlu memperhitungkan hasil dari apa yang kita tanam. Jikalau tanaman sudah hidup, maka kita perlu mencermati apakah tanaman yang kita tanam itu sudah mempunyai batang yang kuat dan akar yang lebat sehingga tidak rentan dengan yang namanya kematian. Kesempatan kali ini tuh aku mau membuat pupuk dari tanaman-tanaman yang mati ataupun yang sudah tidak dipakai dari areal sekitar kita. Satu contoh seperti ini, tanaman dari batang kelapa maupun dari sabut kelapa, dari buahnya boleh, karena tanaman kelapa itu sangat bermanfaat sekali untuk tanaman ya. Tanaman kelapa ini alasannya kenapa bahkan sampai dijual di toko-toko online. Kita bisa perhatikan nih, ini dari pelepah yang sudah tidak dipakai, itu dia mempunyai serat yang seperti ini sehingga memungkinkan ini tuh sangat bagus sekali untuk pupuk maupun untuk menyimpan kadar air lebih lama di areal akar-akar ataupun di areal tanah yang kita pergunakan. Selain dari ini pelepah, di pangkal pelepah, ini dari pelepah ini dari pangkal sampai ujung itu sangat berguna sekali. Jadi tidak hanya sabut kelapanya, bahkan dari batangnya pun kita bisa lihat, wow, seperti ini ya. Ini tuh memungkinkan akar itu mudah untuk merambat ke areal pohon kelapa yang sudah menjadi sabut seperti ini ya. Ini tuh sudah mati lumayan lama lah. Makanya ini aku pergunakan dan akan aku pergunakan nanti, aku simpan untuk menanam ya. Terus kemudian juga dari pelepah biasanya kan suka ada pembungkus yang seperti ini. Pembungkus seperti ini tuh dapat berguna untuk mencangkok ataupun untuk campuran media tanah. Jadi sebagai pengganti sekam ya. Sebagai pengganti sekam ini tuh bisa ya. Tapi kalau untuk pengganti sekam kita sama-sama kita ulas. Nanti ini tuh ada bahan alami bahan rumah tangga yang biasanya sobat semua tuh sering lakukan di rumah. Aku mau mengulas dulu antara sekam dan sabut kelapa. Jadi kalau sabut kelapa yang ada seperti ini bisa kita pergunakan untuk mencangkok. Selain daripada itu kita bisa pergunakan untuk sebagai pengganti sekam. Tapi kalau untuk pengganti sekam, usahakan itu dipotong-potong, dihaluskan seperti ini. Alasannya kenapa Bang? Supaya akar itu tidak terhambat. Nah, kalau untuk sama-sama penyimpanannya, untuk penyimpanan air, ini dengan sekam itu lebih tahan ini. Sobat kalau nggak percaya, ayo kita sama-sama evaluasi. Jadi ada sekam di areal tanah dan kemudian ada sabut kelapa yang dari buah ataupun yang seperti ini yang sudah terpendam dengan tanah. Itu yang lebih tahan basah yang mana? Pasti yang dari bahan-bahan sabut kelapa ya. Ya caranya seperti ini saja. Kita sudah tinggal potong-potong kemudian kita aplikasikan, kita campur dengan menggunakan tanah. Demikian juga ini pun sama. Jadi sobat-sobat bisa mencampur bahan-bahan tersebut dengan tanah langsung. Nah, ini tuh tidak hanya itu, kita juga dapat mempergunakan ini terhitung sampah rumah tangga ya. Karena ini tuh air cucian beras dan ini air kelapa. Nah, kelapa betapa sangat bermanfaat sekali bagi tanaman dari keseluruhannya ya, bahkan sampai janurnya pun bermanfaat. Ya nanti buat dikau jadi pengantin. Cara mengaplikasikannya gimana? Ini air cucian beras nih yang ada di sini. Dan kebetulan kemarin tuh
aku melewati di tukang kelapa ya, kelapa-kelapa yang sudah tua itu. Ini tuh kita campurkan ke air cucian beras ya. Kalaupun nggak ada air kelapa juga nggak apa-apa. Khusus air cucian beras boleh bang, boleh. Itu juga bagus ya. Nah, setelah itu yang perlu kita tambahkan adalah tape. Karena aku nggak ada tape, adanya dua tanaman ini, ya sudah aku pakai dua bahan ini. Setelah semuanya tercampur seperti ini tuh campuran air kelapa dengan cucian air beras. Kemudian langsung kita aplikasikan ke areal tanaman kita secukupnya. Jadi kita guyur di sekitar areal akar. Kemudian dari sisa yang masih ada kita dapat simpan, kita bisa dapat pergunakan untuk keesokan harinya gitu. Daripada kan sampah-sampah rumah tangga terbuang, lebih baik kita manfaatkan. Dan di areal sekitar kita ini aku paling jatuh cinta banget sama ini. Jujur aku paling jatuh cinta banget sama ini guys. Ini tuh pohon kelapa yang sudah hampir membusuk. Ini tuh sangat-sangat bagus banget ini kalau dijadikan pupuk. Bahkan nih teman-teman juga mungkin kalau hanya sekilas tidak memahami nih, bahkan pelepah ini tuh bisa kita manfaatkan. Kita ambil seperti ini kita campur dengan media tanah ya, dengan media tanah, itu pun sangat-sangat luar biasa banget hasilnya. Nah, langsung aja kita aplikasikan seperti ini. Kita suwir-suwir di bagian yang seperti ini kan ada kulit nih. Ini pun nanti akan membusuk, tapi biar kita lebih cepat, lebih baik ini sudah langsung kita pisahkan. Kemudian kita campur dengan tanah ya. Ini tanah ini nanti nggak akan cepat kering karena apa? Banyak sabut kelapanya. Ini tuh dari buahnya, sabut dari buah kelapa juga boleh. Dari akar, apalagi dari akar kelapa itu bagus banget loh. Jadi bonggol kelapa yang di bagian akar itu sangat-sangat luar biasa banget. Ini langsung kita suwir-suwir seperti ini. Hasilnya sobat semua bisa lihat. Wow, kita bisa membayangkan kalau ini ada di areal tanah, betapa tanah ini tuh pasti akan lembab selalu ya. Apalagi di bagian ini batang yang bagian bawah yang seperti ini. Wah, ini mah benar-benar sangat luar biasa. Kita campurkan dengan tanah. Mbak Puji ke sini. Kita campurkan dengan tanah secukupnya. Jadi kita perkirakan antara tanah dan sabut kelapa ini dapat bercampur ya. Ini tanahnya supaya tetap selalu lembab dan mendapat menciptakan humus-humus. Kita masukkan. Jadi sabut kelapa tuh kalau dia nggak nyatu dengan tanah, itu manfaatnya nggak akan bisa maksimal. Jadi sabut kelapa tuh lebih bagus menyatu dengan tanah. Ini dapat menggantikan sekam ya. Bahkan lebih bagus sabut kelapa kalau dibanding sekam itu menurut versiku. Karena saking bagusnya sehingga banyak dijual di toko-toko online. Kalau nggak percaya lihat sendiri di sana di toko-toko online pupuk sabut kelapa. Nah bahkan ini tuh bisa dipakai untuk mencangkok ya. Satu umpama mencangkok, karena aku nggak akan mencangkok, nggak ada program untuk mencangkok hari ini. Itu tuh untuk mencangkok kita tinggal pergunakan sabut kelapa yang dari pelepah yang seperti ini. Itu tuh bagus banget di sini. Kita setelah proses pelukaan kemudian kita masukkan tanah di sini dan kemudian langsung bisa kita ikat seperti ini. Dan di dalamnya kita tinggal isi tanah, kemudian diikat bagian ujung sini dan yang ujung sini. Bisa diputarin, Puje. Nah, begitu ya. Kita tinggal begini, ini sudah menjadi
lebih sempurna daripada kita menggunakan mencangkok dengan bahan plastik. Sebab ini tuh sirkulasi udara tidak terhambat dan proses penyiraman pun semuanya tepat kena pada yang kita inginkan gitu. Oke, terima kasih sahabat cinta tanaman. Semoga dari apa yang aku sampaikan ini bermanfaat untuk semuanya. Tetap selalu ikuti Bagus Channel ya, yang mengulas selalu tentang seputar tanaman agar bumi ini dapat lestari ke depannya ya. Oke, bye-bye.